9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello guys, good afternoon. Good afternoon, guys. Good afternoon. Today we wanna teach some students from elementary school and senior high schools about how to pronounce some words in English, and also we teach about tenses and parts of speech. Next, before that, we would like to introduce ourselves. My name is Bilis Lagung. Please call me Bilis. And I'm LB. I'm Tio. I Ando. I am Riano. I'm Rian. Today we wanna teach them about grammar and how to pronounce some words. So let's see this video. And don't forget. Okay, good afternoon, my beloved students. Good afternoon, Guys. Today we wanna to teach you some materials. The first about self-introduction. Self-introduction ini adik-adik artinya itu perkenalan diri. How to introduce ourselves to the others. Bagaimana memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Begitu. Nah, setelah itu nanti ada kakak-kakak ini yang akan mengajar teman-teman. Pertama itu tentang abjad. Setelah itu nama-nama binatang dengan nama-nama buah-buahan. Nah, the first I wanna to teach you about self-introduction. Self-introduction tadi artinya apa tadi? Perkenalan diri. Ya, pintar. Nah, kita ucap sama-sama dulu ya. Introduction. Introduction. Artinya tadi perkenalan diri. Ya, bagus. Yang pertama ini my name is. Sama-sama ya. My name is. Once again, sekali lagi. My name is. Artinya ini nama saya adalah. Teman-teman kasih adik-adik kasih tahu adik-adik punya nama lengkap. Ya, coba. My name is. Ya, sama-sama. Sama-sama, dulu ya. My name is. My name is. Ya, mulai dari ini. My name is Claudia Britney Daud. Once again, my name is. Ya. My name is Claudia Britney Daud. Yes. Coba nih. My name is. My name is. Nama lengkap. Nama panjang. Nama panjang. Ada nama panggil Siza. Siapa sih namanya ini? Nesya. Nesya. Nah, coba nih. My name is Noella Alexandra BL de Rosalie. Bagus. Selanjutnya ini you can call me. Sama-sama. You can call me. Once again. You can call me. Ini digunakan untuk memberitahukan nama panggilan dari adik-adik. Misalnya macam ini, you can call me Bilis. Saya punya nama Bilis. Kalian adik-adik bisa panggil saya Bilis. Begitu maksudnya ini. Coba deh, coba dari ini ya. You can call me Britney. Nah, coba you can call me Nesya. Nesya. Oke, pintar. can call me Nola. Wow, thank you. Tangan. Nah, selanjutnya I come from. Sama-sama. I come from. Ini digunakan untuk menanyakan, untuk memberitahukan asal. Untuk memberitahukan apa tadi? Asal, ya. Sama-sama ya. I come from. I come from. Sebut asalnya teman-teman ya, adik-adik. Macam contohnya dari saya, I come from Lando. Begitu. Ya, coba dari ini ya. I come from Ruteng. Ruteng. Ini I come from
Ruteng ya. I come from Ruteng. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya I live in ini tempat tinggal. Misalnya macam saya. I live in Cuncalaba. Kalau saudara Ando, where do you live? I live in Tenda. Ya. He lives in tenda. Like that. Seperti itu ya. Ya, coba mulai dari dulu. I live in sama-sama. I live in Dari mana? Tinggal di mana? asalnya dari tinggal di Tempat tinggalnya di mana? Kampung Mamere ya. Coba deh dulu. I live in Kampung Mamere. ini sudah. I live in Kampung Mamere. oke. I live in tenda. Tenda. Nice. Okay. I think that's all about self introduction. Saya pikir itu saja yang berkaitan dengan perkenalan diri. Next, I give chance to my sister to teach you about alphabet. Thank you. Oke, good afternoon. Afternoon, Bu. Oke, adik-adik, tadi Kakak Billy sudah menjelaskan bagaimana memperkenalkan diri. Sekarang Kakak Elbi akan menjelaskan kepada adik-adik bagaimana pengucapan abjad atau huruf dalam bahasa Inggris. Sebelum Kakak menjelaskan, Kakak mau tanya dulu, berapa jumlah alfabet atau abjad dalam bahasa Inggris, tidak bahasa Indonesia? Ayo, Ola, berapa jumlah alfabet, jumlah huruf? Kita tepuk tangan untuk Ola. Oke adik-adik, jadi dalam bahasa Inggris itu huruf dalam bahasa Inggris itu artinya alfabet. Coba ulang sekali lagi. Alfabet. Alfabet itu apa? Huruf. Jumlah huruf ada berapa? 26. Oke, pintar. Oke, sekarang Kak Elvi mulai dari A ya. Kalau bahasa Inggris A, ada yang tahu bahasa Inggris A? Ola. Adik B. Tahu bahasa Inggris B? Tidak tahu. Kalau adik? Oke. Karena adik tidak tahu, nanti Kak Elvi akan kasih tahu. Oke? Mulai dari A. Bahasa Inggris A itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, itu tadi huruf dalam bahasa Inggris atau ini tadi alfabet ya. Oke, sekarang Kakak Elbi tunjuk nanti adik-adik yang berbicara ya, atau yang sebut. Oke, mulai dari A sampai Z ya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, ini tadi alfabet dalam bahasa Inggris. Sekarang Kakak Elbi punya satu lagu abjad dalam bahasa Inggris. Ada yang tahu? A, B, C, D yang itu. Ola tahu? Oke, coba. Dan semua sama. Sekarang yang pimpin depan Ola, Kakak Elbi minta Ola pimpin di depan. Mulai dari alfabet.
A, B, C, D. Oke, 1, 2, sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next I want you sing with me. Oke, tepuk tangan. Oke, once again ya, sekali lagi ya adik-adik. Kita nyanyi bareng. Oke, 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next I want you sing with me. Oke, oke, adik-adik. Jadi ini tadi alfabet dalam bahasa Inggris. Jumlah alfabet tadi ada berapa? 26. Oke, yang berikutnya saya serahkan kepada teman saya Putri untuk menjelaskan angka atau nomor dalam bahasa Inggris. Sore adik-adik. Oke, adik-adik tadi sudah belajar tentang alfabet toh. Sekarang kakak mau ajar adik-adik tentang number. Number itu bahasa Indonesianya angka. Coba sebut sama-sama deh. Number. Ulang deh. Number. Oke. Adik-adik mungkin ada yang sudah tahu bahasa Inggrisnya 1. Oke, kita Tepuk tangan dulu untuk kakak Ola. Adik-adik yang lain belum tahu toh apa bahasa Inggrisnya angka toh? Oke, kalau gitu kakak ajar so adik-adik ya apa bahasa Inggrisnya angka ya. Adik-adik lihat ke sini dulu. Coba adik-adik lihat ini. Ini angka 1 bahasa Inggrisnya 2 bahasa Inggrisnya 2, 3 bahasa Inggrisnya 3, 4 bahasa Inggrisnya 4, 5 bahasa Inggrisnya 5, 6 bahasa Inggrisnya 6, 7 bahasa Inggrisnya 7, 8 bahasa Inggrisnya 8, 9 bahasa Inggrisnya 9, 10 bahasa Inggrisnya 10. Oke. Adik-adik sudah tahu toh? Oke, kalau begitu kakak tanya dulu satu angka ya. Terus adik-adik sebut bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya 7. 7. Oke, pintar. Lagi. Bahasa Inggrisnya 9. Oh, 9. Oke, lagi satu kali. Bahasa Inggrisnya 5. ini. Adik-adik sudah tahu tuh bahasa Inggrisnya angka tuh. Oke. Karena adik-adik sudah tahu bahasa Inggrisnya angka, selanjutnya kita akan belajar tentang The name of animals. animals. Oke. Kakak Riano nanti yang ajar adik-adik ya. Terima kasih adik-adik. Sing-sing, kakak. Oke, terima kasih Kak Put. Oke. Oke adik-adik, sekarang kita belajar tentang animal atau binatang. 5. Apa tadi animal? Binatang. Kalau binatang bahasa Inggrisnya? Animal. Oke. Yang pertama, snake. Snake. Coba ucapkan snake. 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 Ada yang tahu bahasa Indonesianya snake apa? Ya. Oke. Nah, yang kedua, lion. 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 Coba Sama-sama ya. sama-sama. Lion. Oke. Yang tahu artinya dalam bahasa Indonesia lion itu apa? Singa. Singa. Oke. Pintar. Jangan lupa. Nah, yang ketiga itu
Leopard. Leopard. Coba ucapkan. Leopard. Leopard itu sama dengan siapa yang tahu dalam bahasa Indonesia? Macan tutul. Selanjutnya seal. Ada yang tahu seal dalam bahasa Indonesianya? Anjing laut. Anjing laut. Tepuk tangan. Oke. Ya, sama-sama dulu. Seal. 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 Artinya Anjing Anjing laut. laut. Nah, adik-adik siapa yang tahu ini? Buaya. Sudah pernah tahu tuh buaya? Buaya, ini kertas buaya juga. Ini. Buaya itu bahasa Inggrisnya Mana lagi? Ini buaya. crocodile. Ini buaya. Coba. Crocodile. Crocodile. satu kali lagi. Coba Once sekali again. lagi. Crocodile. Oke. Tidak semua supnya adik-adik. Yang selanjutnya itu ular. Siapa yang tahu ular? Sudah tahu tuh ular. Ular kobra. Bahasa Inggrisnya cobra. Cobra. Coba ucapkan cobra. Kobra. Nah, itu sama dengan ular? Ular kobra. Oke. Selanjutnya itu shark. Yo, ikan yang paling besar tuh. Hiu. Shark, hiu. Coba ulang sekali lagi tadi. Shark. Shark. Okay. Before you have studied about the first how to introduce yourself, bagaimana cara memperkenalkan diri. Next you learn about how to pronounce alphabet in English. Bagaimana mengucapkan abjad dalam bahasa Inggris like A, B, C, D, etc. Seperti A, B, C, D dan lain-lain tadi begitu. After that you have learned about animals before like siapa yang ingat tadi bahasa Inggrisnya ular apa tadi? Snake. Pintar. Tepuk tangan untuk adik sekalian. Bahasa Inggrisnya buaya. Nice. Pintar kalian bertiga ini. Next, I give chance to my brothers Armando to teach about the name of fruits. Atau nama-nama buah. Nama-nama buah-buahan, Time is yours. Selamat sore adik-adik. Sama sore kakak. Oke. Before we learn about fruits. Oh, deh kakak tahu namanya dulu. Namanya adik-adik. Nah, ini namanya siapa? Britney. Kalau ini? Nisya. Nisya. Kalau ini? Lola. Oke. Mungkin dari adik-adik tahu buah-buahan itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Fruits. Fruits. Pintar. Siapa namanya tadi? Tepuk tangan untuk Lola. Oke. Ada yang tahu ini buah apa? Ini. Kiwi. Buah kiwi. Pernah makan buah kiwi? Tidak pernah. Besok ke kandung. Nanti kakak bawa besok. Janji udah utang. Kiwi itu bahasa Inggrisnya kiwi fruit. Oke. Kalau ada yang pernah makan alpukat di sini? Pasti pernah semua tuh. Olah tuh ada di depan rumah tuh. Banyak. Anak pernah. Buat sendiri kalau begitu. Tahu bahasa Inggrisnya? Alpukat. Alpukat. Itu di depan pohonnya di sini. Di depan pohon. Oke. Kalau ini buah apa ini? Ini. Mangga. Tidak nama buahnya. Mangga. Mangga. Kalau dalam bahasa Inggris itu mango, bukan mango. Terus ini. Minggu. Ini apa? Jambu. Jambu bahasa Inggrisnya itu apa? Mungkin ada yang tahu. Mungkin pernah dengar jambu bahasa Inggrisnya. Oke.
Jadi jambu itu dalam bahasa Inggris guava. Coba sebut sama-sama. Guava. 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 Oke, bentar. Ini tahu apa ini? Jambu juga. Ini jeruk. Jeruk dalam bahasa Inggrisnya? Orange. Pintar. Pintar, tepuk tangan. Oke, and then ini apa? Bapak pasti tahu dalam bahasa Inggris apa tuh? Dalam makanan itu banyak makanan yang ya makanan dari buah kelapa kan? Pasti ya. Benar. Kita tepuk tangan. Oke. Jadi kita sudah belajar beberapa buahan tadi dalam bahasa Inggris loh. Jadi kakak akan menguji adik-adik buahan apa tadi yang kita belajar dalam bahasa Inggrisnya. Alpukat tadi? Avocado. Bukan avocado. Avocado. Kalau kiwi tadi? Kiwi fruit. Pintar. Terus apa lagi tadi? Mangga? Mango. Bukan mango. Sekali. Mango. Mango. Oke. Kakak Kalau jeruk tadi? Orange. Orange. Guava? Coconut. Coconut. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nanti Oke, kalau sekian. adik-adik pergi di pasar bilang jangan beli mau beli mau beli kelapa tapi beli coconut. Coconut. Nanti mereka bingung. Sekian dari kakak untuk fruits hari ini. Lalu kakak akan berikan waktu kepada kakak Rian. Oke, kakak Rian, time is yours. Kali-kali. Kan nama saya. Bentar itu. Iya, saya belum kenal. Nama saya Rian. Pani Miss Rian. Siapa saya kenal? Ada yang tahu siapa? Kakak? Kakak siapa? Ih, lupa. Kakak Rian. Aduh. Pani Miss Rian. Saya akan melanjutkan bahasa Inggris dari buah-buahan yang diajarkan tadi Kakak Mando ya. Untuk kakak-kakak sebentar ya. Adik, sudah tahu tadi tuh bahasa Inggrisnya alpukat itu apa, terus mangga itu apa, terus jambu tadi sudah tahu tuh, jambu biji tuh. Apa bahasa Inggrisnya jambu biji tuh? Ayo apa ayo? Pintar, apa tuh? Terus kalau semangka, ada sudah pernah makan sudah tuh? Sudah tuh? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya semangka itu apa? Pintar. Bahasa Inggrisnya semangka itu adik-adik watermelon ya. Pintar. Apa tadi? Pintar. Pintar. Watermelon. Kalau jeruk tadi sudah tahu itu? Apa? Pintar. Orange. Itu sudah jawab tadi, Cak. Kalau pepaya ada yang tahu? Semua pernah makan dong. Pepaya. Buah kesukaan itu. Pepaya itu bahasa Inggrisnya papaya. Nya ganti dengan a sudah. Itu jadi bahasa Inggrisnya pepaya itu papaya. Kalau kelapa tadi sudah tahu tuh? Pintar. Karena itu sudah Kakak Mando ajarkan tadi. Terus apel. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya apel? Apa? Pintar. Apa sudah? Coba sama-sama yuk. Apple, pintar. Terus sirsak. Sudah pernah makan sirsak? Enak sirsak. Tapi asal. Sudah pernah makan sirsak tuh? Ada yang manis kayak saya ini. So, sirsak itu ini sursop. Coba sekali lagi. Sursop. Pintar. Tulisannya sursop. Sursop. Sudah tahu semua tentang buah-buahan tadi itu. Apa sudah bahasa Inggrisnya buah-buahan tadi? Fruit. Pintar. Pakai S. Fruits. Buah-buahan. Kalau buah, fruit. Itu. Coba. Kalau buah, buah-buahan. Pintar. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita kan sudah ajar semua ini tuh. Kita lanjut ke
ke kakak ini sudah dia mengajar kakak-kakak ini sudah tentang past tense. Stop. Okay, next we wanna teach to my beloved students about tenses and part of speech. Part of speech in Indonesia means ada yang tahu? Part of speech. Ya. Oh, part of speech kalau dalam bahasa Indonesia ini, saudara. Oke, saya akan menjelaskan tentang part of speech di dalam bahasa Inggris ya. Mesti teman-teman sudah tahu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kita sudah belajar tentang banyak tentang bahasa Indonesia, bagaimana cara pengucapan dan kata depan, kata ganti dan kata keterangan dalam bahasa Indonesia. Dan untuk di dalam bahasa Inggrisnya itu disebut part of speech atau kelas kata. Nah, sekarang saya akan menyebutkan part of speech dari bahasa Inggris. Yang pertama itu bisa teman-teman lihat ini, itu noun. Noun itu dalam bahasa Indonesia itu kata benda. Itu contohnya seperti meja, kursi, itu kata benda. Dan untuk yang kedua ini verb, itu kata kerja. Teman-teman pasti tahu kan itu kata kerja. Kalau yang ketiga itu adjektif atau kata sifat. Misalnya kalau cantik atau marah, itu adalah kata sifat. Dan yang selanjutnya itu dalam bahasa Inggris itu ada adverb atau kata keterangan. Contohnya itu kita bisa lihat keterangan kalau di dalam bahasa Indonesia itu keterangan waktu dan keterangan tempat. Nah, itu juga ada di bahasa Inggris itu disebutnya adverb. Dan selanjutnya itu preposition. Preposition itu kata depan ya. Ya, kalau di bahasa Indonesia itu kata depan. Misalnya itu di preposition. Dan untuk selanjutnya itu pronouns. Kata ganti. Misalnya jika dalam bahasa Indonesia kita pernah belajarkan kata ganti ayah itu yang lebih tua itu engkau atau beliau. Dalam bahasa Inggris itu kita bisa kata ganti misalnya engkau, misalnya dia itu bisa jadi she atau he itu. Kalau untuk yang selanjutnya yang terakhir itu conjunction atau konjungsi kata penghubung. Kalian dan dalam bahasa Indonesia kalian pernah belajar itu kata penghubung dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris juga itu disebut itu konjungsi, kata-kata penghubung. Banyak itu kata penghubung dalam bahasa Inggris. Namun yang saya jelaskan ini hanya bagian secara umumnya dari part of speech tentang ini bahasa Inggris. Kalian akan juga belajar bahasa Inggris itu sama seperti bahasa Indonesia, hanya beda cara pengucapan dan cara penulisannya. Oke. Dan selanjutnya itu kita akan belajar tentang tenses. Itu yang berbeda dari bahasa Inggris. Berbeda dari bahasa Inggris. Dan ketika kita belajar bahasa Indonesia, bahasa Indonesia kalau dalam bentuk waktunya itu bisa secara umum, tapi dalam bahasa Inggris kita belajar berbagai tenses itu bentuk waktunya, ada berbagai macam bentuk waktu sesuai dengan keadaan. Dan teman saya akan menjelaskan tentang tenses dalam bahasa Inggris. Saya persilakan. Okay. Good afternoon, my beloved student. Good afternoon. Once again, good afternoon, my sisters. Good afternoon. Okay, today we wanna learn about tenses. You know what it means? What is the mean of tenses in Indonesia? Bentuk waktu. Nah, dalam bahasa Inggris ada 16 bentuk waktu. Nanti teman-teman pasti akan pelajari itu. Nah, pada sore hari ini
kita akan belajar 3 tenses, dan 3 tenses ini adalah bekal untuk teman-teman nanti ketika teman-teman melanjutkan kuliah itu. 3 tenses ini adalah tenses pokok dalam membuat skripsi, begitu. Nah, first I wanna to teach about simple present. Nah, the formulation of simple present using to be. To be means in English to be is am, is, are. Itu untuk simple present. Am, is, are. Am digunakan untuk subjek I are untuk subjek you, subjek we, subjek be. Sedangkan is Untuk subjek she dan it. Nah, bagus. Untuk penggunaan simple present untuk to be, dia punya rumusnya subjek plus to be plus object. Nah, objek ini bisa meliputi yang pertama tadi yang saudara Tio ajarkan itu tadi, adjective itu. Adjective, setelah itu adverb. Itu adverb itu kan artinya apa tadi? keterangan. Nah, dengan noun. Pronoun juga bisa. Tapi kan adik-adik nanti kan belajar di sini. Misalnya subjek I, dia punya objeknya me. You, you. We, us. They, them. He, him. She, her. It, tetap it. Nah, seperti itu. Itu yang berkaitan dengan simple present menggunakan to be. Mungkin adik-adik bisa kasih contoh, satu contoh untuk simple present. Kalau misalnya untuk simple present kan dia punya apanya itu menunjukkan kepada rutinitas atau kebiasaannya kita. Nah, untuk contohnya misalnya every day I study English. Nah, kan dia punya penggunaannya tadi untuk rutinitas atau kebiasaannya kita. Nah, kan terjemahannya setiap hari saya belajar bahasa Inggris. Itu untuk contoh. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Ade. Jawabannya benar sekali, bahwa simple present tadi digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sering dilakukan tuh. Seperti yang Enu katakan tadi, I study English every day, like that. Untuk penggunaan to be dalam bahasa Inggris ini, kalau yang Enu jelaskan tadi itu penggunaan to do, karena setelah subjek itu ada kata kerja tuh. Nah, sedangkan ini tadi pakai to be, dia tetap kata kerja juga, hanya kata kerjanya ini itu meliputi am, is, are. Nah, setelah ini tadi pakai objek. Contoh kalimatnya, he is hungry. Dia lapar. Itu juga simple present. Kekasan simple present tadi dia punya penggunaan to be-nya am, is, atau are, tergantung dia punya subjek. Nah, selanjutnya di simple present juga ini penggunaan to do. Misalnya subjek tambah verb 1 tambah objek. Nah, untuk verb 1 ini kan mungkin adik-adik sudah belajar tentang irregular dengan regular verb. Nah, di situ kan dijelaskan kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sambil contoh tadi seperti yang Enu katakan tadi, I study English every day. I itu sebagai subjek, study sebagai kata kerja. Dan English objek. Nah, perlu diingat bahwa dalam simple present ini ada kekasannya, yakni pada subjek he, she, dan it. He, she, dan it itu ada perubahan kata kerjanya. Kata kerja bentuk pertamanya itu tambah s atau es. Nah, untuk penggunaan atau penambahan es itu jika dia punya kata kerjanya itu, dia punya kata kerja kan? Berakhiran ch, sh, z, ss, o, x dengan zz. Kita ambil contoh. I wash clothes. Saya mencuci pakaian. Wash kan tulisannya W A S N H. Akhirannya kan sh tuh. Nah, untuk
penggunaan simple presentnya tinggal tambahkan es setelah sh tadi. Jadinya I washes clothes, pakaian. Seperti itu dia. Itu untuk kalimat afirmatif atau kalimat positifnya, afirmatif. Untuk penggunaan kalimat negatifnya, untuk penggunaan to be setelah to be tambah not. Itu saja dia. Misalnya tadi contohnya tadi she is hungry itu. Berarti she is seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu untuk ini yang perlu hati-hati kalau untuk tensesnya, karena tenses ini cukup penting juga dalam mempelajari bahasa Inggris. Macam ini tadi kita lihat, tidak mungkin dia kan kata kerja pertama tuh. Kata kerja pertama ini kita menggunakan kata bantu do. Dipakai do jika dia punya subjeknya I, you, we, they. Pakai does itu he, she, it. Macam yang contoh tadi I study English tuh. I study English every day. Itu dia punya kalimat afirmatif atau kalimat positifnya. Nah, sedangkan untuk kalimat negatifnya tinggal tambahkan do not setelah subjek. Every day. Seperti itu dia. Nah, sedangkan kalau dia punya kalimat begini, he studies English every day. Kalau buat ke negatif dia bagaimana? He does not every day. Seperti itu. Saya pikir itu berkaitan dengan simple present tadi. Itu yang perlu ingat. Yang berikut itu simple past. Nah, simple past itu dia punya formulasi atau dia punya rumusnya. Ya, kalau dalam matematika kita sebut rumus, kalau kita anak bahasa kami sebutnya formulasi atau formulanya. Subjek tambah to be tambah objek sama masih ini, tapi hanya perbedaannya to be ininya. Kita tahu bahwa simple past ini kan menunjukkan suatu kejadian yang sudah terjadi toh di masa lalu, di masa lampau itu tadi. Berarti untuk penggunaan to be-nya, to be apa? Ya. Untuk penggunaan to be-nya. Was dengan was dengan where or Where? Oke, penggunaan were itu jika subjeknya you, we, dan they. Untuk was, I, he, she, dan it. Itu dia punya penggunaan to be-nya. Misalnya tadi, contohnya tadi kan di simple present, he is hungry. Kalau di past dia he tetap pakai he, dia punya pronounnya, kata gantinya he was, seperti itu dia. Itu untuk penggunaan to be-nya. Nah, sedangkan untuk penggunaan to do-nya dia punya formulanya subjek tambah verb to tambah objek. Untuk verb to ini yang perlu adik-adik hafal itu irregular verb, karena itu kalau tidak salah itu ada sekitar 100-an ya. Karena macam begini Kak. Contohnya kan irregular verb itu macam go kan artinya pergi. Itu kata bentuk pertamanya go, when dengan gone, G-O-N-E. Itu dia. Gone ini bentuk ketiga, when bentuk kedua, go bentuk pertama. Nah, kalau untuk contoh seperti ini, taruhlah dia punya contohnya I went to school last night or last meeting.
pakai yang kan untuk keduanya kan dari go kan went. Tapi kenapa kalau misalnya I went go bukannya itu double? I went to I went to school every day like that. Kalau pakai went berarti dia pakai go. Itu untuk dia punya kalimat afirmatif ya. Dia punya kata kerjanya itu kata kerja bentuk kedua. Kalau I study English bentuk pastnya, bentuk simple pastnya. Study tambah ed. Study Tambah ed. Y diganti I ditambah ed. Jadinya studies. Untuk everyday-nya bisa diganti dengan yesterday. Untuk lampau. Lampau ya. Tadi yang Anu bilang tadi berarti dia punya formula kalimatnya I studied English yesterday. Seperti itu. Nah selanjutnya itu untuk bentuk negatifnya. Negatifnya tinggal kalau di to be tadi tinggal tambah not itu sah. Di to be-nya tinggal tambah not, tidak ada perubahan. Ya, sedangkan untuk to do-nya ini yang perlu diperhatikan. Ketika dia punya formulanya kan begini, subjek tambah did. Did bukan pakai satu saja karena bentuk kedua dari do itu did. Do apa? Did tambah not. Dia punya kata kerja berubah ke kata kerja bentuk pertama. Verb one. Macam begini tadi kan Anu bilang tadi I studied English last night. Itu untuk bentuk afirmatifnya. Kalimat simple past. Nah, untuk kalimat negatifnya I did not study English yesterday. Seperti itu. Nah, selanjutnya future tense. Future tense itu kekasannya itu dia punya ini will, menunjukkan sesuatu yang akan terjadi. Seperti itu. Ini kalau adik-adik mau buat proposal nanti, kalau mau buat tesis gitu, mau buat skripsi, pakai ini pertama. Makanya penting belajar 3 tenses ini. Nah, untuk formula dari future tense itu subject plus will tambah be untuk objek. Ini untuk penggunaan to be. Sedangkan ini untuk penggunaan to do, untuk kata kerjanya. Seperti itu. Misalnya contohnya, subjeknya apa ya? Coba kalian buat contohnya dulu ini. Will be tambah objeknya. Kita pakai be. I will be playing football tomorrow. Next week. Kalau itu nanti bisa digunakan untuk di bagian ininya. Kalau untuk penggunaan yang ini will be ininya Nunu ingat dulu ya. Yang ininya itu setelah be ini itu harus preposition atau kata depan tadi. Setelah itu dia punya kata sifat adverb adjektif dengan keterangan tadi adverb. Nah, sedangkan kalau contohnya tadi kita coba pakai preposition ya. Misalnya I will be in Ruteng tomorrow. Gitu dia. Tomorrow. Atau tidak I will be sad if I don't get good point in the exam next week. Terlalu panjang. Ya seperti itu dia. Nah, sedangkan untuk penggunaan ininya kata kerjanya setelah will ini kata kerja bentuk pertama. Macam contoh tadi I will study English tomorrow. Nah, seperti itu. I will go to market tomorrow. Seperti itu dia. Next, maybe any question from you to ask? Ada pertanyaan. Nah, sedangkan untuk kalimat negatif dari ini tinggal setelah be ini tambah not. Ini untuk dia punya to be tadi tuh.
Nah, sedangkan untuk ininya tinggal tambah not di sini baru setelah itu kata kerjanya. Baik, cuma kami Untuk future tense, dia punya kata kerjanya tetap pakai verb one. Untuk future tense itu dia punya kata kerjanya tetap pakai verb one karena ada will ini. Ini kan will ini akan tuh. Nah, setelah kalau aturan bahasa Inggris itu setelah will itu otomatis dia kata kerja bentuk pertama. Atau tidak modals. Modals kan ada can, setelah itu must, have to kan similarnya must. Itu setelah itu nanti pakai kata kerja bentuk pertama gitu. Misalnya can, itu bisa diganti dengan could. Iya, kalau itu nanti kalau penggunaan could kan itu lebih sopan tuh. Nah, kalau nanti Enu ambil kuliah jurusan bahasa Inggris, nanti Enu akan belajar tentang direct and indirect speech. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Bisa dilihat. Bisa. Kalau untuk penggunaan have dan have to yang memiliki arti harus. Oh, untuk penggunaan harus itu kan harus kan must dia tuh, MUST. Nah, itu mas. Kalau similarnya have to. Kalau have saja dia tidak ada to-nya, berarti itu posisinya itu sebagai kata kerja. Have itu kan sebagai kata kerja. Kalau have ada to, itu posisinya itu sebagai modal. Berarti sama dengan because dan because of. Kalau because itu konjungsi. Sedangkan untuk have to tadi itu modal. Mungkin ada pertanyaan dari Anu Rasul ini. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ada. Sudah ngerti? Ya, semoga ya. Tense-nya, kalau misalnya kita lihat yang mau dikasih ini. Ah. Nah, untuk tenses-nya, kan kakak bilang tadi ada 16. 16 tenses. Itu nanti kalau di kuliah, bahas semua itu? Iya, bahas semua. Nanti ada satu semester kita belajar tentang tenses itu dari simple present sampai ke past perfect tense. Itu ada 16 tenses itu. Tapi untuk main tensesnya yang pokoknya ini 3. Ini 3 sebagai modal dari teman-teman. Kan ada begini nanti simple present, setelah itu simple present continuous. Seperti itu. I think if all of you there is not question, so I must close our meeting today. Hello guys, we think it is all about our teaching today, so don't forget to like, comment and subscribe. Okay, thank you. Dah. Bye-bye. Thank you.